C5 pernikahan ini harus dibatalkan. Assalamualaikum, keduanya terkejut saat mendengar seseorang memberi salam dan sama-sama menoleh ke arah sumber suara tersebut. Waalaikumsalam, Gus. Aisyah segera berdiri dan menyalami tangan Gus, serta memeluknya sekilas, karena saat Aisyah tiba di pondok, Gus sedang berada di Jakarta. Ia baru kembali pagi tadi, dan baru bertemu siang hari. Gus sendiri, atau bersama dengan Ustaz Zaki? Tanya Aisyah. Gus sendiri, Ustaz Zaki akan tiba besok, karena pernikahannya 2 hari lagi. Zain melirik ke arah Azizah yang terus menundukkan kepalanya. Aisyah mengangguk. Ning, sendiri atau bersama Al? Zain seperti sedang mencari sosok Al di sekitar bilik. Berdua sama Mas Al. Kalau begitu Gus mau masuk ke dalam dulu, Gus mau sholat dulu. Baik Gus. Zain segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama kemudian Al keluar lagi, dan menemui sang istri yang sedang asik mengobrol dengan Azizah. Apa semuanya baik-baik saja? Seru Al. Aisyah menoleh. Ia terkejut, sejak kapan Al berdiri di belakangnya. Mas, Aisyah segera berdiri, namun, Al segera memegang tangan sang istri. Duduklah, kenapa kamu terlihat takut begitu melihatku di sini? Al menaikkan satu alisnya. Aisyah melirik ke arah Azizah yang sedang bersiap untuk pulang. Ning, Azizah pamit untuk pulang dulu. Azizah janji sama ibu akan pulang sebelum maghrib. Aisyah mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Al hanya mengangguk pelan, saat Azizah memberi salam, dan mengatup kedua tangannya di dada. Azizah segera pergi meninggalkan pesantren Alkitab. Ia juga merasa tidak enak jika terus berlama menyita waktu Aisyah, apalagi saat melihat sikap Al yang begitu posesif terhadap istrinya. Satria baru saja menyelesaikan pekerjaannya di supermarket. Ia segera keluar dari tempat itu. Seperti biasa, beberapa gadis remaja sedang melihat ke arah Satria dan beberapa kali mengedipkan mata serta tersenyum ke arah pria itu. Satria hanya melihatnya dengan cuek, membuang satu senyuman ke arah gadis desa itu, lalu segera berpaling dan masuk ke dalam mobilnya. Kamu mau kemana? Tanya Dika, yang sudah berdiri di depan mobil Satria. Mau ke rumah lama papa dan mama. Ujar Satria, meletakkan botol minuman di depan setir mobil. Tidak boleh, ini sudah mau malam, kalau mau ke tempat itu, kamu bisa datang besok pagi. Tegas Dika. Tapi, paman, tidak ada tapi-tapi, cukup satu kali kecelakaan yang kamu sebabkan, jangan tambah lagi. Sekarang masuk dan mandi, tantemu sudah masak ayam kecap kesukaanmu. Melihat Dika yang cerewet, akhirnya Satria mengalah, dan ia turun kembali dari dalam mobil. Dengan perasaan kesal ia melangkah menuju rumah Dika. Tiba di dalam rumah, Satria mencium aroma masakan yang begitu enak, bahkan ia sesekali mengelusnya. Dari jauh Seli memperhatikan keponakannya itu. Tante, teriak Satria yang langsung berjalan ke arah dapur. Seli menatap Satria dengan satu alis ikut naik. Mau makan? Lapar, ujar Satria yang duduk di meja makan. Tunggu tante ambilkan. Seli segera mengambil piring sekalian mengambil nasi untuk Satria. Tante tahu, Satria lebih senang tinggal di sini, daripada sama mama. Tiap hari kerjaannya ngomel, maksa Satria untuk menerima Bella, dan juga selalu saja desak Satria agar mau segera melangsungkan pernikahan, kadang bosan sendiri. Seli hanya tersenyum, melihat keponakannya yang sibuk nyerocos di meja makan. Nih makan dulu, dan ini ayam kesukaanmu. Satria menatap ayam kecap dengan mata yang berbinar-binar, ia sudah lama tidak menikmati makanan itu. Makasih tante. Seli hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Assalamualaikum, ucap Dika, berbarengan dengan pintu yang terbuka. Waalaikumsalam, sahut Seli, menyambut sang suami, lalu ia mengambil kantong plastik yang ada di tangan sang suami. Sudah selesai makan. Satria mengangguk sembari bangkit dari duduknya dan berdiri meninggalkan meja makan.
Keesokan paginya, Satria baru saja bangun, lalu melihat Dika dan juga Seli dengan pakaian yang sudah begitu rapi. "Paman mau kemana?" tanya Satria, dengan raut wajah masih acakan, ditambah lagi, hanya mengenakan kaos kusut serta celana boxernya. "Kami akan pergi ke kondangan, kamu cepat mandi, kita pergi sama," titah Dika, sembari membenarkan ujung lengan bajunya. "Enggak ah." Satria menolak, ia duduk di pinggir sofa single. "Cepat mandi, enggak ada kata bantahan. Mumpung hari ini terakhir kamu di sini, ayo kita pergi sama ke kondangan, biar kamu bisa mengenali orang-orang di sini." Baiklah tunggu 1 jam aku siap-siap dulu," ujar Satria yang berlalu pergi. "5 menit, paman tungguin, jangan 1 jam kelamaan," teriak Dika di ruang tamu. "Mas, kenapa kau berteriak?" Seli mengerutkan dahinya. "Kalau aku enggak teriak Satria enggak akan dengar. Semenjak ada dia di sini, rumah kita jadi ramai ya sayang, sungguh sangat bahagia kalau kita dapat segera membesarkan buah hati kita," ujar Seli, yang mengelus perutnya sendiri. "Sabar, itu butuh waktu, akan ada beberapa bulan lagi untuk melahirkan," sambung Dika, yang kini berdiri dari tempat duduknya. "Mau kemana?" tanya Seli, saat melihat sang suami yang bergerak pergi. "Mau mengecek Satria di kamar." "Mas, sabar dulu kenapa? Ini juga baru 5 menit dia kembali ke kamar." Aku mau panasin mesin dulu." Seli mengangguknya. Seli menyalakan televisinya sembari menunggu Satria yang sedang bersiap-siap di kamarnya. Selang beberapa menit, Satria belum juga keluar dari kamar. Seli dan Dika sudah menunggu dia lebih dari 20 menit. "Sayang," teriak Dika, yang tak sabaran di luar sana. Sudah belum? Kalau masih lama, pamanmu akan berubah jadi Tarzan nanti." "Tunggu," sahut Satria yang tak kalah kerasnya, ia juga ikut berteriak. Ceklek, pintu kamar terbuka, Seli segera mematikan televisinya, lalu bangkit dari tempat duduknya. "Sudah, ayo pergi," ajak Satria. Seli menatap Satria begitu lama, sungguh ponakannya sangat tampan. "Pantes saja, jadi idola kampung, kamu sangat tampan sayang," puji Seli. Satria tersenyum smirk dan begitu bangga. "Mulai lagi, sombongnya," cibir Seli yang berjalan ke arah Satria. Satria dan Seli pun keluar. Dika dari tadi sudah gerah menunggu Satria di luar sana, bahkan ia sudah mematikan dan menghidupkan mobilnya berkali-kali. "Kenapa lama sekali?" tanya Dika kesal. "Aku kan juga perlu tampan paman, mana tahu ketemu jodoh," ujar Satria enteng. Seli hanya menggelengkan kepalanya, sembari mengambil posisi duduk di depan bersama dengan sang suami. Azizah yang sudah gelisah sejak tadi di kamarnya. Ia belum bertemu dengan Ustaz Zaki, dia belum sempat menceritakan itu semua kepada Ustaz Zaki. Tok, tok, tok. "Masuk." Ceklek. "Nak, apa semua baik-baik saja?" tanya sang ibu yang ikut gelisah saat melihat Azizah yang gelisah. "Semua baik-baik saja Bu, apa semua tamu sudah datang?" Sudah sebagian," kata Gus Zain. "Ustaz Zaki juga sudah tiba sejak semalam di pesantren, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan kemari." Baiklah Bu, tinggalkan Azizah sendiri Bu." "Baik, Ibu akan pergi memeriksa makanan untuk tamu." Azizah mengangguk, melihat Sunarsih yang begitu bahagia. Azizah merasa takut jika kebahagiaan itu segera sirna dari wajah sang ibu. "Apa yang harus kulakukan? Aku harus bertemu dengan Ustaz Zaki," gumam Azizah yang kini mondar-mandir di dalam kamarnya. Azizah terpaksa mengirim pesan kepada Gus Zain, karena ia sudah berjanji kepada Aisyah, untuk menceritakan semuanya kepada Ustaz Zaki. "Assalamualaikum, Gus." Azizah ingin meminta tolong Gus sampaikan kepada Ustaz Zaki. Azizah ingin bertemu 5 menit lebih awal sebelum akad nikah dimulai. Ada yang ingin Azizah sampaikan kepada Ustaz Zaki. "Mohon maaf jika permintaan Azizah ini terlalu lancang. Sekali lagi maaf." Pesan itu segera terkirim kepada Zain. Awalnya,
Azizah ingin menelpon, namun, ia tidak sanggup berbicara melalui ponsel. Ia ingin bertemu langsung dengan Ustaz Zaki. Waalaikumsalam, baik, akan Gus sampaikan, kami sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Membaca balasan pesan itu, membuat Azizah semakin gugup, ditambah lagi, ia akan menceritakan semuanya kepada Ustaz Zaki. Mengetahui rombongan pengantin pria telah tiba, Azizah yang berada di dalam kamar merasa gugup, ia merasa tertekan dengan menyimpan rahasia masa lalunya. Ya Allah, kenapa aku jadi gugup begini? Gumam Azizah, ia meremas jari jemarinya. Dari arah jendela Azizah melihat pria yang turun dari mobil berwarna putih, pria itu adalah Ustaz Zaki. Seketika Azizah mengembangkan senyumannya saat melihat Ustaz Zaki, yang begitu ramah tersenyum ke arah semua orang yang berada di luar. Tok, tok, tok. Masuk, ceklek. Ning, Aisyah segera masuk ke dalam kamar Azizah. Begitu tiba, Aisyah segera pergi menemui Azizah, setelah membaca pesan yang dikirim Azizah kepada Gus Zain. Azizah sudah siap untuk menceritakan itu semua kepada Ustaz Zaki. Aisyah memegang tangan Azizah. Insya Allah, Azizah siap Ning. Azizah sudah memantapkan jiwanya untuk berterus terang kepada calon suaminya. Aisyah sudah meminta Gus untuk mengantar Ustaz Zaki ke ruangan tengah rumah ini. Kalian bisa bertemu di sana, mari saya antar. Azizah mengangguknya. Ia mengikuti langkah kaki Aisyah yang keluar dari kamarnya. Tiba di depan ruangan itu, Azizah menghentikan langkahnya. Kakinya seketika menjadi beku, dan ia membatu di tempat itu. Tangan Azizah gemetar, bibirnya ikut keluh. Apa yang terjadi? Aisyah melirik ke arah Azizah yang berhenti tiba-tiba di depan ruangan itu. Ning, kalian sudah tiba, bicaralah, Ustaz Zaki ada di dalam, jangan lama, takut ada yang curiga dan datang kemari, Aisyah mengangguknya. Azizah masuklah, kalian butuh waktu untuk berbicara, Ning akan menunggu di sini. Baik, Azizah segera masuk ke dalam ruangan tengah, di mana altar pernikahan itu akan digelarkan. Sementara Gus dan Aisyah menunggunya di luar, Aisyah sedikit cemas. Aisyah takut jika Azizah tidak bisa menjelaskan itu semua dengan benar kepada Ustaz Zaki. Ning, tunggu sebentar, Gus akan mengecek orang di luar. Ning tetaplah di sini, ujar Gus Zain yang pergi. Aisyah hanya mengangguk pelan. Aisyah sendiri tidak bisa tenang, apalagi Azizah dan Ustaz Zaki masih berada di dalam ruangan itu. Sayang, kamu di sini. Aisyah terkejut, mendengar suara Al, ia segera menoleh. Mas, ucap Aisyah yang gugup. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu gugup? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sudah katakan, jangan hilang dari pandanganku. Lagi hamil begini akan sulit bagimu untuk menghirup udara segar di tempat yang ramai ini. Ayo ikut aku. Tapi Mas, Al segera membawa sang istri keluar. Aisyah sendiri tidak dapat menolak ajakan sang suami yang selalu khawatir dengan kondisinya itu. Di dalam ruangan itu, Azizah dan Ustaz Zaki untuk kedua kalinya berdiri begitu dekat, dan netra keduanya saling pandang satu sama lain. Apa yang ingin Uhti bicarakan sama Zaki? Katakanlah sebelum semua orang masuk. Zaki dapat melihat kalau Azizah tengah gugup ditambah lagi, Azizah belum bisa leluasa berada di dalam satu ruangan dengan seorang pria. Uhti tidak perlu takut, saya yang akan menjadi imam Anda setelah hari ini. Sambung Zaki dengan senyuman di bibirnya. Azizah merasa sedikit lega saat melihat senyuman Zaki yang begitu tulus kepadanya. Saya punya dua rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ujar Azizah sedikit ragu. Katakanlah, jangan ragu, apapun masalahnya saya akan mendengarkannya. Azizah mengangguk. Saya adalah wanita yang tidak sempurna, untuk seorang Ustaz Zaki yang memiliki segalanya. Bahkan saya dibandingkan dengan kuku Anda, saya bukanlah apa-apanya. Azizah menundukkan pandangannya. Ustaz Zaki melihat Azizah dengan iba, saat wanita itu berbicara sedikit gemetar. Mungkin ke depannya saya tidak dapat bisa memberi Anda keturunan,
karena 2 tahun yang lalu saya pernah melakukan pembersihan rahim, atas peristiwa yang menimpa saya, Hicks. Azizah menyeka air matanya. Ustaz Zaki yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, kini menarik kembali tangannya. Kata dokter, saya akan sulit untuk memiliki anak di masa lalu. Saya tidak sengaja melakukan pembersihan rahim itu, namun, karena peristiwa silam itu membuat saya terpaksa menerima saran dokter agar saya tidak hamil waktu itu. Jeder. Bagaikan petir di siang bolong yang menghantam telinga Ustaz Zaki, pria itu mengepalkan tangannya. Hicks, saya adalah korban pemerkosaan 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu masalah ini baik orang lain maupun ibu saya sendiri tidak tahu. Ungkap Azizah, kini kembali menyeka air matanya. Ustaz Zaki hanya diam saja. Ustaz Zaki tidak memberi pendapat ataupun komentarnya kepada Azizah. Saya tidak tahu siapa pria itu. Saya hanyalah korban. Jika Ustaz mau membatalkan pernikahan ini, saya siap, karena saya merasa jika diri saya ini tidak suci lagi. Saya tidak ingin membohongi Ustaz dan juga seluruh keluarga besar Ustaz Zaki. Sambung Azizah lagi dengan pandangan yang masih tertunduk. Zaki berjalan mendekat ke arah Azizah yang saat ini sedang berusaha menyeka air matanya. Azi, ucapan Ustaz Zaki terputus. Saat ia mendengar keributan di luar, baik Ustaz Zaki ataupun Azizah segera berlari keluar untuk melihatnya. Brang, pernikahan ini harus dibatalkan. Teriak seorang wanita muda, yang memakai pakaian gamis berenda putih. Dia adalah adik dari Ustaz Zaki.